Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam mengkaji hadis itu dikenal tarikh atau juga sering disebut sababul wurud. Kalau di dalam mengkaji Al-Quran sababun nuzul, kalau di dalam hadis sababul wurud. Tentu saja untuk mengenal tarikh itu kita harus tahu tentang sejarah para rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Dan di dalam pentingnya tarikh tersebut kita akan mengetahui mana hadis yang dimansuh atau dihapus keberlakuannya, dan mana juga yang nasih atau yang berlaku. Kemudian juga bisa langkah mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis lain kalau nampak bertentangan. Dan juga ada yang namanya mengambil hadis yang paling kuat. Itu kalau metode pertama agar kita mengetahui mana hadis yang berlaku, mana yang tidak, itu namanya thariqah atau metode nasih mansuh. Kalau yang kedua, mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis lain, itu namanya thariqatul jam'i. Dan yang ketiga, mana memilih yang paling kuat, itu namanya thariqatut tarjih. Jadi dengan tiga metode ini kita akan pas memahami dan meneliti atau menelaah hadis. Atau diistilahkan kalau hadis itu ta'allum hadis dengan tiga metode. Karena kadang-kadang hadis itu kalau tidak dengan menggunakan tiga metode tadi, kita bisa keliru maknanya. Umpamanya yang thariqatul jam'i mengumpulkan, seperti Rasulullah SAW diterangkan oleh Al-Mughirah. Kalau Rasul SAW sholat tahajud saking lamanya, maka sehingga kakinya itu bengkak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan tahajud sampai kaki bengkak begitu? Maka Rasul menjawab, apakah aku tidak menghendaki menjadi orang yang bersyukur? Nah, kalau kita tidak membaca hadis lain, kan itu seperti Rasul mengajarkan agar tahajud itu lama sehingga kaki bengkak. Atau tahajud itu menimbulkan kesusahan. Tapi kalau kita baca hadis lain yang kompromi, ada salah seorang sahabat yang tahajudnya semalam suntuk dan saum tiap hari, serta baca Quran satu tamatan 1 minggu. Jadi 1 minggu setamatan. Dan diketahui oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, kamu melaksanakan saum tiap hari, baca Quran satamatan seminggu, dan juga tahajud semalam suntuk? Maka sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, betul, karena aku ingin menjadi
hamba Allah yang solih, yang mendapat pahala besar. Lalu Rasulullah SAW menegur, inna fi jasadika hak wa inna li zaujika hak. Sesungguhnya jasadmu punya hak, istrimu juga punya hak, dan tamu juga punya hak. Jangan engkau lakukan seperti itu. Nah, apabila dikompromikan dengan hadis tadi, maka kita mendapat penjelasan dari kedua hadis yang dikompromikan itu. Ternyata ibadah itu harus sesuai dengan kemampuan dan keseimbangan antara memenuhi hak dan kewajiban baik secara pribadi karena tadi jasad, kemudian keluarga karena disebut istrimu punya hak, maupun dengan muamalat atau keseimbangan seperti disebut tamu juga punya hak. Itu namanya thariqatul jam'i, mengumpulkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian yang kedua, thariqatut tarjih, mana yang lebih kuat. Kan beredar sekarang ini, besok tanggal 1 Dzulhijjah, beredar di WhatsApp, beredar di Google, katanya harus saum antara tanggal 1 sampai tanggal 9, dan dikemukakan hadisnya. Maka banyak yang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena keafdolan. Coba kalau kita kompromikan dengan hadis yang lebih kuat. Rasulullah SAW mengatakan yang lebih kuat itu bahwa tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang istimewa. Maka dianjurkan untuk beramal soleh. Jadi di dalam hadis yang sahih itu amal soleh yang diperintahkan selama 10 hari itu. Sementara bagaimana yang saum, yang memerintah saum tanggal 1 sampai tanggal 9, itu hadisnya dhaif. Nah, maka dengan thariqatul tarjih, mana yang lebih kuat, maka diambil yang paling kuat. Yang dimaksud dengan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah amal soleh. Jadi saum itu bukan amal soleh, tapi itu amal ibadah. Sementara yang saum yang kuat adalah hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tanggal 8 pun itu hadisnya dhaif. Itu namanya thariqatut tarjih. Jadi mengkompromikan satu hadis dengan yang lain, mana yang lebih kuat. Yang diambil adalah yang paling kuat. Sama halnya juga di dalam ibadah haji. Banyak itu jamaah haji sebelum tanggal 8 Dzulhijjah itu terburu-buru datang ke Masjidil Haram, semangat sebelum sampai tanggal 8 Dzulhijjah, karena ibadah haji itu kan mulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau sebelumnya itu adalah umroh, baik datang sebelum Dzulhijjah maupun sesudah Dzulhijjah. Jadi yang paling pertama kali itu adalah umroh. Nah, karena berpendapat bahwa ibadah di Masjidil Haram itu lebih tinggi unggulnya, sehingga bersemangat datang ke Masjidil Haram walaupun kepayahan. Sehingga sekarang saja hampir 40 orang jamaah haji Indonesia yang wafat saking kepayahannya. Baik terburu-buru mau ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi. Padahal kalau kita melihat hadis Bukhari yang lebih sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian tawaf dan sa'i untuk umroh. Begitu pula para sahabatnya melaksanakan tawaf dan sa'i. Setelah tawaf dan sa'i, para sahabat yang tidak membawa hewan dari rumahnya oleh Rasul diperintah agar bertahallul. Jabir bin Abdullah itu bertanya, "Ya Rasulullah, tahallul dari apa? Dan seperti apa?" Maka Rasul bersabda, "Fa'tun nisa."
datangi, gauli istrimu setelah tahallul itu. Karena baru tanggal 4 Dzulhijjah dan sudah tawaf dan sa'i. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Ditua, tempat penginapan. Dan kata riwayat Al-Bukhari, walam yaqrab al-masjidil haram hatta roja'a min Arafah. Rasul itu tidak walam yaqrab al-Ka'bah, tidak mendekati Ka'bah sampai pulang dari Arafah. Jadi Rasulullah SAW itu sebelum ibadah haji, sebelum tanggal 8, hanya satu kali ke Masjidil Haram itu, yaitu untuk tawaf dan sa'i umroh itu. Antara tawaf dan sa'i umroh sampai tanggal 8 Dzulhijjah, Rasul sholatnya di tempat tinggal, yaitu di Ditua. Jadi tidak ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita kompromikan antara satu hadis dengan yang lain, mana yang lebih kuat? Ya hadis riwayat Bukhari itu. Itu thariqatut tarjih namanya. Kemudian yang ketiga adalah thariqah nasih mansuh. Jadi penghapus dan yang dihapus. Ini berkaitan dengan ibadah kurban yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 10 sampai tanggal 13 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisah wa baqiya fi baitihi min husyai. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkurban di antaramu, maka janganlah menyimpan daging kurbannya hingga 3 hari. Jadi selama 3 hari harus habis. Nah, kalau hadis ini dibaca sampai di situ dan tidak dikaitkan dengan hadis lain, maka kalau begitu harus habis sebelum 3 hari. Maka kita baca hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Falamma kanal amul mukbil," ketika tahun berikutnya, qalu, para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, yaf'alu kama fa'alna amal madi." Apakah itu berlaku seperti tahun yang lalu? Sebelum 3 hari harus habis? Qala, maka Rasul bersabda, "Kulu wa at'imu wadahiru." Makanlah sebagian, sedekahkan sebagian, dan simpan sebagian. Fa inna dalikal am kana nas jahdun. Tahun yang lalu itu orang-orang sangat butuh bantuan untuk makan daging. Fa'aradtu an ta'inu fiha, maka aku hendak menolong mereka. Nah, kalau kita baca hadis yang lain sebagai nasih memansuh, maka hak atau mustahik hewan kurban yang asalnya 3 hari atau yang asalnya 3 kelompok itu dimansuh oleh hadis yang terakhir, karena hadis ini berlaku pada tahun ke-10 Hijriah, sedangkan perintah sebelumnya sampai tanggal 9 tahun Hijriah. Maka yang berlaku sekarang karena sudah dimansuh bukan 3 dan bukan 3 hari. Kan banyak yang mengatakan mustahik kurban itu 3 kelompok. Maka yang berlaku sekarang itu 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah makan di tempat penyembelihan. Kelompok yang kedua mudhohi, yang berkurban. Kelompok yang ketiga at'imu, sebagai sedekah. Kelompok yang keempat memberi makan terhadap orang yang menghendaki. Dan kelompok yang kelima wadahiru, simpan dan awetkan. Nah, itulah pentingnya 3 metode di dalam memahami hadis. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, maka jelaslah bagi kita bahwa dengan 3 metode memahami hadis itu penting. Ada yang dimansuh sehingga tidak berlaku walaupun sahih, maka dimansuhnya oleh yang sahih lagi. Ada yang ditarjih karena dikalahkan oleh yang lebih kuat, yang dhaif dikalahkan oleh yang kuat. Dan ada dikompromikan kalau sama-sama kuat. Maka sidang Jumat rahimakumullah, dengan mengkaji dan meneliti hadis akan jelas kehidupan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiba wasi'an bighairi hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.